Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi pemadam kebakaran untuk materi kompetensi teknis bagian yang ke-13. Untuk bagian sebelumnya bisa teman-teman lihat dalam playlist kami mengenai latihan soal CPNS dan P3K formasi pemadam kebakaran. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pemadam kebakaran sedang memadamkan api di sebuah gedung bertingkat. Pada saat melakukan operasi penyelamatan, ia menemukan seorang korban yang terjebak di dalam ruangan yang telah terbakar. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelamatkan korban tersebut? A. Membawa korban dengan cepat tanpa memperhatikan kondisi korban dan sekitarnya. B. Memeriksa kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya dengan hati-hati melalui jalan keluar yang aman. C. Menanyakan kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya. D. Mengabaikan korban tersebut dan meneruskan operasi pemadaman. Jawaban yang tepat adalah B. Memeriksa kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya dengan hati-hati melalui jalan keluar yang aman. Dalam situasi seperti ini, pemadam kebakaran harus memiliki hati-hati dalam menyelamatkan korban. Sebelum membawa korban, ia perlu memeriksa kondisi korban terlebih dahulu, seperti apakah korban sadar atau dapat berjalan atau perlu dibawa menggunakan alat bantu. Setelah itu, pemadam kebakaran harus membawa korban melalui jalan keluar yang aman. Berikutnya soal nomor 2. Salah satu tugas penting seorang pemadam kebakaran adalah penanganan bahan kimia berbahaya. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran bahan kimia di pabrik? A. Menghindari daerah tersebut dan menunggu petugas keamanan datang. B. Segera menutup pipa yang bocor untuk menghentikan kebocoran. C. Menggunakan peralatan pelindung diri dan menangani kebocoran dengan hati-hati sesuai prosedur yang telah ditentukan. D. Memberitahu pimpinan dan menunggu instruksi. Jawabannya adalah C. Menggunakan peralatan pelindung diri dan menangani kebocoran dengan hati-hati sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ketika terjadi kebocoran bahan kimia, pemadam kebakaran perlu menghindari daerah tersebut dan menggunakan peralatan pelindung diri. Pemadam kebakaran harus mengetahui bahan kimia apa yang bocor agar dapat menanggulangi dengan hati-hati sesuai prosedur yang telah ditentukan. Berikutnya soal nomor 3. Seorang pemadam kebakaran harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Penting bagi pemadam kebakaran untuk memahami peran dan tugas dari masing-masing anggota tim. Siapa yang bertugas untuk membawa tali saat melakukan penyelamatan di gedung bertingkat? A. Komandan unit. B. Anggota tim pertama. C. Anggota tim kedua. D. Anggota tim ketiga. Jawabannya adalah B. Anggota tim pertama. Saat melakukan penyelamatan di gedung bertingkat, anggota tim pertama bertugas untuk membawa tali. Tali tersebut digunakan untuk memberikan bantuan dan bimbingan dalam evakuasi. Berikutnya soal nomor 4. Seorang pemadam kebakaran sedang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk memadamkan api. Apa yang seharusnya dilakukan agar anggota pemadam kebakaran tetap fokus dan produktif tanpa mengalami kelelahan? A. Melakukan teknik nafas perut. B. Minum air dingin secara teratur. C. Mengambil waktu istirahat yang cukup. D. Makan makanan berat sebelum memulai tugas. Jawaban yang benar adalah C. Mengambil waktu istirahat yang cukup. Ketika berada di lokasi pemadaman, penting bagi pemadam kebakaran untuk mengambil waktu istirahat yang cukup agar terhindar dari kelelahan dan tetap fokus dan produktif. Melakukan teknik nafas perut dan minum air dingin dapat membantu mengurangi stres saat bekerja, tetapi tetap tidak menggantikan waktu istirahat yang cukup. Berikutnya soal nomor 5. Pemadam kebakaran harus memiliki keterampilan cepat dalam mengambil keputusan yang tepat.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemadam kebakaran jika tali yang digunakan untuk memadamkan api putus saat sedang berada di lantai atas sebuah gedung bertingkat? A. Menggunakan tali alternatif untuk memadamkan api. B. Melarikan diri dari lantai atas dan mencari jalan keluar yang aman. C. Menggunakan alat komunikasi untuk meminta bantuan ke petugas yang berada di luar gedung. D. Mencari tali cadangan dan melakukan penggantian. Jawabannya adalah B. Melarikan diri dari lantai atas dan mencari jalan keluar yang aman. Jika tali yang digunakan untuk memadamkan api putus, pemadam kebakaran harus segera melarikan diri dari lantai atas dan mencari jalan keluar yang aman. Menggunakan alat alternatif untuk memadamkan api atau mencari tali cadangan bisa memakan waktu lama dan bisa membuat situasi semakin berbahaya. Berikutnya soal nomor 6. Pemadam kebakaran harus memahami cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Salah satu alat pemadam kebakaran yang penting adalah alat pemadam api ringan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang pemadam kebakaran jika tidak berhasil mengatasi beberapa titik api menggunakan alat pemadam api ringan? A. Memanggil petugas kebakaran lainnya untuk membantu. B. Menambah jumlah air pada alat pemadam api ringan. C. Menggunakan alat pemadam api yang lebih besar. D. Mengabaikan titik api tersebut. Jawabannya adalah C. Menggunakan alat pemadam api yang lebih besar. Jika tidak berhasil mengatasi beberapa titik api menggunakan alat pemadam api ringan, pemadam kebakaran harus menggunakan alat pemadam api yang lebih besar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran yang semakin besar dan merusak. Berikutnya soal nomor 7. Keselamatan selalu menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tugas yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan alat pengaman. Apa yang seharusnya dilakukan jika seorang pemadam kebakaran menemukan alat pengaman yang digunakan telah rusak saat sedang melakukan operasi penyelamatan di sebuah gedung bertingkat? A. Melanjutkan tugas tanpa memperhatikan hal tersebut. B. Memperbaiki alat pengaman terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas. C. Berhenti sejenak untuk memberitahu kepada pimpinan dan menunggu instruksi selanjutnya. D. Meneruskan tugas dengan berhati-hati dan ekstra hati-hati. Jawaban yang tepat adalah berhenti sejenak untuk memberitahu kepada pimpinan dan menunggu instruksi selanjutnya. Jika seorang pemadam kebakaran menemukan alat pengaman yang digunakan telah rusak saat demikian, penting untuk berhenti sejenak dan memberitahu kepada pimpinan dan menunggu instruksi selanjutnya. Melanjutkan tugas tanpa memperbaiki alat pengaman dapat membahayakan keselamatan pemadam kebakaran tersebut. Soal nomor 8. Seorang pemadam kebakaran harus dapat mengenali sumber api dan menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari terjadinya kebakaran. Pada suatu waktu, seorang pemadam kebakaran menemukan limbah rumah tangga yang dibakar di sebuah tempat sampah di dekat rumah. Bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari terjadinya kebakaran? A. Melaporkan temuan limbah rumah tangga yang membakar ke petugas keamanan terdekat. B. Memadamkan api tersebut secara cepat. C. Mengantisipasi dengan menambahkan pasir pada tempat sampah sebelum melakukan pengumpulan sampah. D. Meninggalkan limbah tersebut dan melanjutkan tugas. Jawabannya adalah C. Mengantisipasi dengan menambahkan pasir pada tempat sampah sebelum melakukan pengumpulan sampah. Untuk mencegah terjadinya kebakaran dari limbah rumah tangga yang dibakar, pemadam kebakaran dapat mengantisipasi dengan menambahkan pasir pada tempat sampah sebelum melakukan pengumpulan sampah. Dengan demikian, bahaya kebakaran dapat dihindari. Berikutnya soal nomor 9. Seorang pemadam kebakaran harus terlibat dalam penyelidikan penyebab kebakaran. Penting untuk mengetahui asal-muasal terjadinya kebakaran agar dapat mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Apa yang menjadi prioritas pertama saat tiba di lokasi kebakaran? A.
menyelamatkan korban yang terancam dalam bahaya, B. Memadamkan api dan mencegah kebakaran semakin luas, C. Memperkirakan penyebab terjadinya kebakaran, D. Memantau situasi sekitar untuk menghindari bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan. Jawaban yang benar adalah A. Menyelamatkan korban yang terancam dalam bahaya. Meskipun mengetahui penyebab terjadinya kebakaran sangat penting, prioritas pertama dari seorang pemadam kebakaran adalah untuk menyelamatkan korban yang terancam dalam bahaya kebakaran, sehingga harus segera diambil langkah untuk mengevakuasi korban yang terjebak dan berkoordinasi dengan pihak medis. Berikutnya soal nomor 10. Pemadam kebakaran harus memahami cara penggunaan alat pemadam api yang tepat agar terhindar dari bahaya akibat kebakaran. Salah satu alat yang penting sebagai sarana pencegahan kebakaran adalah alat pemadam api ringan. Bagaimana cara yang tepat dalam penggunaan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api pada sumber kebakaran yang kecil? A. Mengarahkan jet air langsung ke titik api. B. Menarik tuas pemadam api ringan dengan kuat. C. Menyemprotkan seluruh sumber api dengan jet air. D. Menyemprotkan air ke titik api secara merata selama beberapa detik. Jawabannya adalah D. Menyemprotkan air ke titik api secara merata selama beberapa detik. Dalam memadamkan api pada sumber kebakaran yang kecil dengan alat pemadam api ringan, cara yang tepat adalah dengan menyemprotkan air ke titik api secara merata selama beberapa detik. Hal ini dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam. Mengarahkan jet air yang langsung ke titik api atau menarik tuas pemadam api ringan terlalu kuat bisa menyulut api menjadi lebih besar. Berikutnya soal nomor 11. Sebelum memulai pemadaman kebakaran, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemadam kebakaran adalah A. Mematikan listrik di sekitar lokasi kebakaran, B. Membuat jalur evakuasi yang aman, C. Membasahi seluruh area kebakaran dengan air, D. Masuk ke dalam gedung untuk memadamkan api. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat jalur evakuasi yang aman. Sebelum memulai pemadaman kebakaran, pemadam kebakaran harus mengutamakan keselamatan orang yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Membuat jalur evakuasi yang aman merupakan hal pertama yang dilakukan untuk mendukung keselamatan tersebut. Berikutnya soal nomor 12. Apa tugas utama pemadam kebakaran pada saat pemadaman di lapangan? A. Membuat tindakan pencegahan agar api tidak meluas. B. Menyelesaikan pemadaman dengan secepat mungkin. C. Memproteksi bangunan agar tidak terbakar lebih parah. D. Menyelamatkan orang yang terperangkap di dalam gedung. Jawabannya adalah B. Menyelesaikan pemadaman dengan secepat mungkin. Tugas utama pemadam kebakaran pada saat pemadaman di lapangan adalah menyelesaikan pemadaman dengan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Berikutnya soal nomor 13. Bagaimana cara menjaga diri dari panas yang dihasilkan saat bekerja di lokasi kebakaran? A. Memakai pakaian pelindung yang tebal. B. Memakai sepatu bot yang tahan panas. C. Meminum air dalam jumlah banyak dan teratur. D. Menjaga jarak dengan api saat memadamkannya. Jawaban yang benar adalah A. Memakai pakaian pelindung yang tebal. Untuk menjaga diri dari panas yang dihasilkan saat bekerja di lokasi kebakaran, pemadam kebakaran harus memakai pakaian pelindung yang tebal. Pakaian tersebut dapat menjaga pemadam kebakaran dari suhu panas dan mencegah terjadinya luka bakar pada kulit. Berikutnya soal nomor 14. Apa yang menjadi faktor utama penyebab kebakaran? A. Kurangnya perhatian dalam menggunakan listrik. B. Tindakan kejahatan seperti pembakaran. C. Cuaca yang terlalu panas dan kering. D. Kegagalan sistem keamanan bangunan. Jawabannya adalah A. Kurangnya perhatian dalam menggunakan listrik. Faktor utama penyebab kebakaran adalah kurangnya perhatian dalam menggunakan listrik, seperti meletakkan kabel di permukaan yang sensitif atau terlalu lama menggunakan peralatan elektronik.
Berikutnya soal nomor 15. Apa yang menjadi hal yang paling terpenting dalam menangani kejadian kebakaran? A. Bertindak secara cepat dan tepat. B. Mengamankan aset yang berada di dalam gedung. C. Menjaga diri dari api dan asap. D. Menyadarkan orang-orang yang terjebak di dalam gedung. Jawaban yang benar adalah A. Bertindak secara cepat dan tepat. Hal yang paling terpenting dalam menangani kejadian kebakaran adalah bertindak secara cepat dan tepat. Kemauan dan kemampuan dalam bertindak segera merupakan faktor utama yang dapat meminimalisasi kerugian dan mempercepat pemadaman kebakaran. Berikutnya soal nomor 16. Apabila terjadi kebakaran, sumber air apa yang paling efektif untuk melawan api? A. Sumber air sungai atau danau terdekat. B. Sumber air dari hidran yang sudah diatur. C. Sumber air yang ditemukan di dekat lokasi kebakaran. D. Tidak boleh menggunakan sumber air, cairan khusus harus dipakai. Jawaban yang tepat adalah B. Sumber air dari hidran yang sudah diatur. Apabila terjadi kebakaran, sumber air yang paling efektif untuk melawan api adalah sumber air dari hidran yang sudah diatur. Sistem hidran memungkinkan pompa air mendistribusikan air dengan cepat dan menekan api lebih mudah. Berikutnya soal nomor 17. Apa yang menjadi hal yang paling penting dalam upaya pencegahan kebakaran? A. Memperbaiki sistem elektrik secara berkala. B. Melakukan patroli pemadaman kebakaran rutin. C. Mengundang pemadam kebakaran untuk memberikan penyuluhan. D. Memiliki peralatan pemadam yang memadai. Jawaban yang benar adalah A. Memperbaiki sistem elektrik secara berkala. Hal yang paling penting dalam upaya pencegahan kebakaran adalah memperbaiki sistem elektrik secara berkala. Sistem elektrik yang baik akan dapat menekan risiko terjadinya kebakaran. Berikutnya soal nomor 18. Bagaimana cara pemadam kebakaran memadamkan kebakaran di dalam ruangan tertutup? A. Membasahi seluruh area kebakaran dengan air. B. Menggunakan semprotan khusus untuk mengurangi asap. C. Menurunkan suhu ruangan dengan alat pendingin. D. Menggunakan bahan pemadam api atau fire extinguisher. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan semprotan khusus untuk mengurangi asap. Cara pemadam kebakaran memadamkan kebakaran di dalam ruangan tertutup adalah dengan menggunakan semprotan khusus untuk mengurangi asap. Hal ini akan membantu memperbaiki visibilitas pemadam kebakaran dan mempermudah memadamkan api. Berikutnya soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika memasuki ruangan yang terdapat api? A. Menutup hidung dan mulut dengan kain basah. B. Memakai pelindung alat bernafas. C. Menarik napas dalam-dalam untuk mengisi oksigen. D. Berlari cepat dan mencari jalur keluar. Jawaban yang tepat adalah B. Memakai pelindung alat bernafas. Saat memasuki ruangan yang terdapat api, harus memakai pelindung alat bernafas yang akan membantu meminimalisasi paparan asap dan polutan udara lainnya. Berikutnya soal nomor 20. Apa yang menjadi faktor utama dalam menentukan bagaimana tata letak gedung dalam hubungannya dengan pemadam kebakaran? A. Arah angin. B. Koordinat bangunan. C. Aksesibilitas dari jalan utama. D. Lokasi dalam kota. Jawaban yang tepat adalah C. Aksesibilitas dari jalan utama. Faktor utama dalam menentukan bagaimana tata letak gedung dalam hubungannya dengan pemadam kebakaran adalah aksesibilitas dari jalan utama. Lingkungan sekitar gedung, aksesibilitas, dan koordinat bangunan harus dipertimbangkan ketika merencanakan desain tata letak bangunan. Berikutnya soal nomor 21. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk tugas dan tanggung jawab seorang pemadam kebakaran? A. Memadamkan api pada gedung bertingkat. B. Menyelamatkan korban kebakaran. C. Menyelamatkan hewan peliharaan. D. Melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah D. Melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran meliputi memadamkan api dan menyelamatkan korban kebakaran, serta hewan peliharaan. Namun, melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat bukanlah termasuk tugas dan tanggung jawab seorang pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 22. Apa yang dimaksud dengan APAR? A. Alat penyiram api ringan. B. Alat pemadam api ringan. C. Alat pengawet api roket. D. Alat penjaga api rantai. Jawaban yang tepat adalah B. Alat pemadam api ringan. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan yang digunakan sebagai peralatan safety atau keselamatan dalam menghadapi kebakaran. Soal nomor 23, bahan apa yang paling sering menjadi penyebab kebakaran di rumah? A. Rokok. B. Listrik. C. Gas LPG. D. Lilin. Jawabannya adalah B. Listrik. Listrik yang kurang baik atau tidak menjaga kelistrikan dengan benar sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran di dalam rumah. Berikutnya soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan prosedur P3K dalam penanganan kebakaran? A. Penanganan dan pertolongan pertama kebakaran. B. Perlindungan dan penyelamatan pemadam kebakaran. C. Prosedur dan pedoman pencegahan kebakaran. D. Pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran. Jawaban yang tepat adalah A. Penanganan dan pertolongan pertama kebakaran. Proses P3K merujuk pada penanganan dan pertolongan pertama pada kebakaran. Ini termasuk dalam prosedur evakuasi, penggunaan alat pemadam api, dan tindakan medis sederhana jika ada korban kebakaran. Berikutnya soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan hidran? A. Saluran air utama. B. Tempat pemasangan pompa air. C. Tabung pemadam api. D. Tangki air. Jawaban yang tepat adalah A. Saluran air utama. Hidran adalah saluran air utama yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Berikutnya soal nomor 26. Apa yang dimaksud dengan teknik penyelamatan berjenjang? A. Penyelamatan peralatan. B. Penyelamatan korban dengan menggunakan tali. C. Membuat tangga dari peralatan. D. Penyelamatan korban dengan menggunakan alat selam. Jawaban yang tepat adalah B. Penyelamatan korban dengan menggunakan tali. Teknik penyelamatan berjenjang merujuk pada teknik penyelamatan korban dengan menggunakan tali atau alat bantu lainnya untuk menurunkan atau menaikkan korban dari gedung pada tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan APR? A. Alat pemadam roket. B. Alat pemadam ringan. C. Alat pengawet roket. D. Alat pengaman ringan. Jawaban yang tepat adalah D. Alat pengaman ringan. APR adalah singkatan dari alat pengaman ringan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya kebakaran. Berikutnya soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan stop, drop, and roll? A. Teknik memadamkan api. B. Teknik penyelamatan korban kebakaran. C. Teknik melarikan diri dari gedung terbakar. D. Teknik penggunaan hidran. Jawabannya adalah A. Teknik memadamkan api. Stop, drop, and roll adalah teknik yang digunakan untuk memadamkan api pada baju atau tubuh saat terbakar. Berikutnya soal nomor 29. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes hidup? A. Saat terdapat kebakaran. B. Saat terdapat korban kecelakaan. C. Saat musim penghujan. D. Saat musim kemarau. Jawaban yang tepat adalah B. Saat terdapat korban kecelakaan. Tes hidup dilakukan pada korban kecelakaan yang tidak sadarkan diri untuk mengetahui apakah korban masih hidup atau tidak. Berikutnya soal nomor 30. Apa yang dimaksud dengan FIRE? A. Federasi Pemadam Kebakaran. B. Forum Internasional untuk Riset dan Edukasi. C. Fakultas Ilmu Rekayasa dan Ekonomi. D. Pasukan Intervensi Pemadam Kebakaran. Jawaban yang benar adalah B. Forum Internasional untuk Riset dan Edukasi.
FIRE adalah singkatan dari Forum Internasional untuk Riset dan Edukasi yang berfokus pada peningkatan ilmu dan teknologi dalam bidang pemadam kebakaran. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat membantu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Jika terdapat perbedaan pendapat atau teman-teman memiliki jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.